Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassana bi khairi kitabin unzil wa akramna bi khairi nabiyyin ursil wa utimma alaina ni'mata bi a'zami dini syar'in dinil Islam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahadan fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihil mujahidin at-tahirin ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Qala 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah salat Id rahimakumullah, setelah kita semuanya mengucapkan takbir, bertahmid dan bersalawat sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik yang diberikan kepada kita semua, tak lupa khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang cerah hari ini merupakan salah satu bukti aktualisasi, implementasi nilai-nilai ketakwaan yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, hidup beragama itu senantiasa membawa keberkahan. Bahkan setiap bulan-bulan haram yang kita lalui selalu terdengar kata-kata berkah. Ketika datang waktu Ramadan, kita sering mendengarkan ungkapan Aidun Ramadan Mubarak, yang artinya adalah Ramadan yang diberkahi. Ketika kemudian awal bulan Syawal, kita tidak lepas melihat tulisan-tulisan ataupun doa Aidun Mubarak, Id yang diberkahi. Apa makna berkah? Secara sederhana kata berkah itu adalah ziyadatul khair, meningkatnya kebaikan. Jadi ketika kita awal masuk bulan Ramadan, seharusnya kita mendapatkan fasilitas perbaikan dan kita merasakan perbaikan itu sendiri. Jika sebelum Ramadan sholat barangkali belum 5 waktu full, maka setelah masuk Ramadan kita terbiasa menjadi sholat 5 waktu full. Jika sebelum bulan Ramadan kita jarang melakukan sholat sunnah, mungkin setelah Ramadan kita meningkat, terbiasa melaksanakan sholat sunnah dan seterusnya. Lalu Aidun Mubarak,
Dengan adanya Id, kita akan mendapatkan nilai pertambahan perbaikan kualitas ibadah kita. Karena setelah Id adalah hari bagaimana kita mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah keberkahan bulan Syawal dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, salah satu tanda keberkahan bagi kita semua adalah ketika kita lahir, besar, dan insya Allah mati sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah yang sangat luar biasa mewahnya. Mengapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang penuh cinta kepada umatnya. Sejak awal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya untuk menemaninya di dalam surga. Rasul juga bangga ketika memiliki umat yang banyak, yang besar. Tentu lebih bangga lagi ketika umatnya memiliki kualitas yang diinginkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mencintai, menyayangi umatnya. Suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Is'alni ya Muhammad, madza turid?" Kira-kira kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, seorang tuan kepada hambanya, "Mat, mintalah kepada aku apa yang kalian inginkan, apa yang kamu mau." Apa kata Rasul? Jawaban yang di luar perkiraan manusia pada umumnya. "Ya Rabbi ma sa'altuka illa amron wahidan. Ma sa'altuka illa su'alan wahidan." Duh Gusti, aku tidak akan meminta apapun selain satu persoalan, selain satu permintaan. Apa itu? Ya Rabbi la tabki ahadan min ummati finnar. Duh Gusti, jangan sampai sisakan satupun umatku tertinggal di neraka. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah kepada kita semua. Jika kita yang diberikan fasilitas oleh Allah, pasti bukan ini yang diminta. Tapi Rasul menyampaikan, la tabqi ahadan min ummati finnar. Jangan sampai ditinggalkan satupun umatku tertinggal di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang kemudian Rasul menginformasikan dalam beberapa hadis selanjutnya, bahwasanya kita dirindu untuk menemani di surganya. Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasul mengatakan, seluruh umatku akan masuki surga kecuali mereka yang enggan untuk memasukinya. Wakila, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaati ajaranku, orang yang menjalankan perintahku, merekalah yang akan masuk surga. Sementara mereka yang bermaksiat kepadaku, merekalah termasuk hamba yang enggan masuk surga. Sebenarnya kalau kita melihat penjelasan beberapa hadis, Rasulullah ingin menegaskan Allah dengan sifatnya tidak mungkin memberikan secara cuma-cuma masuk surga kepada umat Rasulullah. Karena itu bertentangan dengan sifat adilnya, bertentangan dengan sifat di mana Allah membalas setiap kebaikan yang diberikan, kebaikan yang dilakukan oleh makhluknya akan dibalas dengan pahala. Sebaliknya keingkaran atau kemungkaran yang dilakukan oleh makhluknya akan diberikan sanksi. Tapi kita tahu beberapa persyaratan yang disampaikan sangat-sangat murah. Lalu Rasulullah menjelaskan beberapa fasilitas secara bertahap bagaimana agar umatnya dapat mengikutinya, memasuki surganya. Setidaknya ada 2 tahapan untuk dapat mengikuti jejak Rasulullah menuju surganya Allah.
Pertama adalah fase penghapusan dosa, fase pengampunan dosa. Sangat-sangat murah. Bayangkan, sebagai umat Rasulullah, kita diberikan karunia berupa kemuliaan bulan Ramadan. Ramadan adalah fasilitas yang sangat murah dan mewah dan strategis sebagai media penghapus dosa. Baik melalui jalur menjalankan puasa ataupun qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang berpuasa. Yang berpuasa 1 bulan penuh, fasilitasnya, dosanya dihapuskan yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini fasilitas bagi orang-orang yang setia, istiqamah, qiyamul lail, menjalankan salat tarawih atau qiyamul lail yang lainnya selama bulan Ramadan. Semua fasilitas itu hadiahnya adalah dihapuskan dosanya. Selain itu juga Rasulullah menginformasikan beberapa amaliyah-amaliyah yang memungkinkan dosa yang kita miliki juga dihapus meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Man qala idza shallas subh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 kali, kunna ka'adli arba'in riqab, akan diberikan pahala setara dengan membebaskan 4 hamba sahaya. Wa kutiba lahu bina asyru hasanat, lalu dicatat padanya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu bihinna asyru sayiat, dan dihapus 10 dosanya. Wa rufi'a lahu bihinna asyru derajat, dan diangkat derajatnya 10 derajat atau 10 tingkat. Wa kun lahu harasan minasyayatin, lalu dijaga hidupnya dari gangguan setan hatta yumsiya, sampai datangnya sore hari. Wa idza qalaha ba'dal maghrib, dan jika dibaca setelah maghrib, famithlu dzalik, dapat pahala yang setara. Itulah kemudian kenapa zikir habis subuh dan habis maghrib itu disunatkan membaca 10 la ilaha illallah 10 kali. Jamaah sekalian, di dalam hadis lain fasilitas penghapusan dosa masih ada. Man sabbahallahu fi dubri kulli salatin 33, barang siapa yang bertasbih setelah menunaikan salat fardu sebanyak 33 kali, wa hamidallahu 33, dan kemudian membaca tahmid 33 kali, wa kabbarallahu 33, dan bertakbir sebanyak 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, jumlahnya 99 kali kita memuja Allah. Wa qala tamamal mi'ah, lalu menjadi sempurna dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka diampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih lautan. Jamaah rahimakumullah, lalu setelah fasilitas yang disediakan amaliyah zikir dalam rangka menghapus dosa, Rasulullah juga menginformasikan beberapa amaliyah yang begitu mudahnya untuk mendapatkan pahala sebagai bekal nanti untuk modal selama kita hidup di akhirat. Misalkan dengan mudahnya Rasul menginformasikan, dan ini mudah sekali bagi kita untuk mengamalkan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang menunaikan salat 5 waktu, wa shamat sahraha,
dan berpuasa 1 bulan. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, wa fi riwayatin wa ada'at zaujaha, sayang, setia, saling menghormati pasangan suami istri. Udkhul jannah min ayyi abwabin, masuklah kalian ke surga min ayyi abwabil jannah, dari pintu manapun yang kalian kehendaki, dan tidak bakal tersesat. Karena banyak nanti juga orang yang setelah mengalami yaumul hisab ternyata tidak bisa masuk ke dalam surga. Tapi ini orang yang menunaikan 4 hal, dia bisa masuk ke dalam surganya melalui pintu manapun jua. Hadis ini objeknya adalah bagi perempuan. Tapi ada sebuah metode tafsir hadis yang terbaru yang disebut dengan badalah. Jika sebuah hadis, sebuah ayat Al-Quran objeknya adalah taklif, dinisbatkan kepada perempuan, maka pada hakikatnya pada laki-laki juga hal yang sama. Di 4 hal ini kita lakukan, maka kita bisa memasuki surganya lewat pintu mana saja. Ada juga hadiah yang sangat murah meriah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Meskipun sebanyak dosa dia lakukan, tapi ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Ada juga hadis yang lain yang memberikan insentif kepada umat yang gemar terhadap ilmu. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajri hajin taman hujjatihi. Barang siapa yang bergembira, bersemangat pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, tidak ada keinginan di dalamnya kecuali hanya untuk belajar atau mengajar, maka baginya pahala haji tam. Bayangkan ngaji di dalam masjid yang hanya 2 jam, kadang tidak sampai, hanya 1 jam atau kadang setengah jam, keluar dari masjid dapat pahala haji tam jauh lebih besar dari mereka yang sering melaksanakan umroh yang hadiahnya hanya umroh. Jamaah rahimahullah, ada juga bonus-bonus yang lain. Huduru majlis alimin afdhalu min salati alfi raqatin. Menghadiri majlis ilmu lebih baik, lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Bayangkan kapan kita bisa menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Tapi dengan menghadiri majlis ilmu, kita pulang bawa pahala 1000 rakaat. Jamaah Allah, fasilitas yang luar biasa mewah tersebut adalah berkah bagi kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada bulan Ramadan. Fasilitas itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tudha'aful hasanat minal ashri ila sab'i mi'ati dhi'fin. Seluruh amaliah kebaikan kita dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Lalu jika ketemu Lailatul Qadar, akan dilipat gandakan yang lebih baik daripada amaliah 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Selama 1 bulan yang lalu, kita menikmati fasilitas yang sangat mewah tersebut. Fasilitas yang diberikan kepada Allah, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad atas permintaan beliau tentunya. Maka sangat rugi dan bodoh selama bulan Ramadan kita tidak bisa mengisinya dengan amaliah-amaliah yang sunnah setelah yang wajib dilakukan. Tapi lebih bodoh lagi, dia tidak sholat. Sangat bodoh orang yang juga selama bulan Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah fasilitas yang super mewah. Jamaah rahmatullah, keberkahan ini akan makin sempurna jika kemudian
kita lakukan dengan peduli terhadap sesama, yang disimbolkan dengan menunaikan zakat fitrah yang hanya mengeluarkan 2,7 kg beras atau makanan pokok atau 3,5 liter dari makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Perintah zakat fitrah adalah simbol pentingnya kepedulian kita kepada sesama. Perintah zakat bukanlah perintah remeh. Ibadah vertikal kita akan sia-sia jika tanpa diiringi ibadah sosial. Ini adalah pesan besar syariat agama, betapa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama memegang kunci strategis untuk mendapatkan surganya Allah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Kewajiban zakat fitrah atau ibadah sosial pada hakikatnya adalah untuk membersihkan badan kita, membersihkan harta kita dari nilai-nilai ataupun potensi kecelaan dengan cara memberikan makanan kepada para masakin. Lalu ibadah sosial juga tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang tidak menunaikan ibadah sosial maka diragukan keimanannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Nah, sekarang bukan hanya mulut yang harus didiamkan, tapi juga tangan harus juga didiamkan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai menyakiti tangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jamaah sekalian, yang terakhir, ingatkah kita semua bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik menuju mimbar 3 kali beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ini yang kemudian diikuti setiap khatib Jumat ketika menuju mimbar diiringi dengan doa, sehingga kemudian menuju mimbar dia sudah selesai amin, amin, amin. Tapi pada masa Rasul apa yang terjadi ketika Rasul mengucapkan amin? Dan kenapa 3 kali? Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin tiba-tiba kali ketika menaiki mimbar? Rasul menjawab, pada saat aku menapakkan kakiku ke mimbar pada anak tangga pertama, aku mendengar malaikat berdoa, ya Allah, jangan diterima pahala orang-orang yang berpuasa sebelum ia meminta maaf dan atau maafkan kesalahan saudara muslim lainnya. Amin, kata Rasul. Lalu kemudian ketika aku naik ke anak tangga yang kedua, malaikat juga berdoa, ya Allah, jangan terima pahala orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasul mengucapkan amin. Lalu yang ketiga, ketika aku menginjakkan anak tangga yang ketiga, malaikat berdoa, ya Allah, jangan diterima pahala mereka. Ketika disebut namamu, mereka tidak bersalawat kepadamu. Jamaah Allah, hari ini 1 Syawal atau Idul Fitri adalah momentum menyempurnakan ibadah kita semua untuk mendapatkan kesucian diri kita dan kemurnian pahala ibadah kita dengan saling meminta maaf antar sama dan juga kedua orang tua. Islam begitu indah mengajarkan kepada umatnya agar menjaga
keharmonisan dalam bermasyarakat, sehingga kita nanti akan diberi hadiah berupa surganya. Marilah di momen Idul Fitri ini kita saling maafkan untuk kehidupan yang lebih harmonis, rukun dan damai. Semoga kita semua bisa merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan naiknya atau ada perbaikan dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, dan lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Lalu kemudian kita menebarkan ke sekelilingnya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja. Jika semua sudah demikian, insya Allah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum mutaqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.